Shalom Bapak Ibu, selamat tahun baru dan selamat bertemu kembali dengan YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya, berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di minggu pertama sesudah Epifanias 7 Januari 2024. Terambil dari kitab Keluaran pasal 6 ayat 1-8 dan epistel dari Efesus pasal 3 ayat 1-12. Diikat oleh topik atau tema Allah yang membebaskan. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Jahobado Nabaluahon. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Keluaran pasal 6 ayat 1-12 adalah pengutusan Musa. Khotbah kita dari ayat 1-8. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku, Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi aku sudah mendengar juga erang orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan." Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah minggu pertama sesudah Epifanias 7 Januari 2024, dihubungkan dengan topik atau tema minggu Allah yang membebaskan, Jahobado Nabaluahon. Saudara, di minggu pertama bulan Januari 2024 ini, kita sudah memasuki minggu pertama sesudah Epifanias, atau disebut dalam bahasa Batak Hapapatar menurut kalender gerejawi. Saudara, tanggal 5 Januari merupakan Epifanias atau Hapapatar dalam kalender gerejawi kita. Dan ketika kita masuk di minggu pertamanya, keduanya, ketiganya, dan seterusnya, kita sudah masuk kepada minggu pertama, kedua, atau ketiga sesudah Epifanias. Apa arti dari kata Epifanias itu? Kata Epifani berasal dari bahasa Gerika Epipaneia, dari dua suku kata awalan epi dan paneia. Kata kerja paineo atau painein
berarti to appear, muncul. Maksudnya wajah Tuhan, wajah Allah, diri Allah di dalam diri Yesus Kristus itu muncul, bermanifestasi di dalam diri kita. Jadi Epifania adalah perayaan dan peringatan akan munculnya, terbitnya wajah atau kuasa keberadaan Tuhan itu di dalam diri manusia. Kadang-kadang disebut juga teopani, dari kata theo yakni Tuhan atau Allah, dan paneia atau panim artinya wajah. Panim itu wajah. Jadi teopani adalah manifestasi wajah atau kuasa Tuhan. Terbitnya, bersinarnya wajah Tuhan, kuasa Allah di dalam diri manusia di tengah-tengah dunia ini. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Yesus yang kelahirannya di kota Bethlehem baru saja kita pestakan, kita rayakan di minggu yang lalu adalah penampakan wajah atau kuasa atau pribadi Allah yang tadinya transcendence disebutkan. Transcendence artinya tidak terhampiri manusia, jauh daripada manusia ini, tetapi sekarang sudah dekat, sudah bersama-sama dengan dunia, bersama-sama dengan manusia. Ini yang disebut dengan immanens. Bahkan sudah lahir juga, sudah tampak, sudah terwujud nungapatar juga di dalam diri kita. Jadi Allah di dalam Yesus itu sudah menjadi Allah yang transcendens dan immanens, yang jauh dan sudah dekat. Saudara, judul perikop Keluaran pasal 6 ini adalah pengutusan Musa. Kalau kita baca dari pasal-pasal sebelumnya, mulai dari pasal 3, maka kita temukan bahwa Tuhan sudah berkali-kali memanggil dan mengutus Musa. Tapi bagaimana respons, jawaban, sikap Musa menerima panggilan Tuhan itu? Ternyata dalam semua jawaban-jawaban Musa terlihat bahwa berkali-kali Musa selalu menolak panggilan dan pengutusan Tuhan itu. Pada pasal 3 ayat 11, Musa berkata, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Saudara, Musa jelas menolak panggilan Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Musa berdalih karena keterbatasannya dan menolak pengutusan Tuhan. Pada pasal 3 ayat 13, Musa berkata lagi, "Tetapi apabila mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya?" Saudara, Musa menjadikan nama dan siapa Tuhan itu menjadi masalah, menjadi alasannya untuk menolak panggilan Tuhan. Kemudian pasal 4 ayat 1, Musa juga mengatakan, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengar perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Dalam pasal 4 ayat 10, Musa berkata, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Saudara, semua hal dijadikan oleh Musa menjadi masalah, menjadi persoalan, menjadi alasan dalih untuk menolak Tuhan. Itu sebabnya dalam pasal 4 ayat 13, Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut Kau utus." Maksudnya, jangan saya, jangan Musa Tuhan, itu maksudnya. Saudara, setelah Musa menolak panggilan Tuhan itu 5 kali, akhirnya Tuhan marah kepada Musa. Maka dengan berat hati, kemudian Musa dan Harun pergi ke Mesir menemui Firaun. Bagaimana Musa menghadapi Firaun? Pada pasal 5 ayat 2, Firaun berkata kepada Musa, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Malahan pada ayat 9, Firaun memerintahkan agar pekerjaan orang-orang Israel itu harus semakin diperberat. Saudara, pada pasal 5 ayat 22, Musa kemudian kembali menjerit, menangis, menolak lagi panggilan Tuhan itu. Di sana dituliskan, lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, "Tuhan, mengapakah
kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus?" Namun Tuhan terus saja menopang Musa itu. Menopang. Pada nats khotbah kita pasal 6 ini, Tuhan kembali terus lagi memberi topangan, penguatan, dan janji pendampingan bagi Musa. Ada dua macam usaha Tuhan untuk menguatkan semangat dan keteguhan hatinya Musa. Pertama, Tuhan memperkenalkan dirinya siapa. "Akulah Tuhan," katanya. Mulai dari ayat 1 sampai 7, ada 4 kali Tuhan mengatakan, "Akulah Tuhan." Kalau kita sudah tahu bahwa yang menyuruh kita itu adalah Tuhan, adalah penguasa, maka semangat kita tentunya akan lahir, akan bertumbuh toh. Nah, demikian Musa. Kepada Musa disebutkan oleh Tuhan, "Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Percayalah." Itu maksud Tuhan kepada Musa. Kedua, pada ayat 5 sampai ayat 7, ada 7 janji yang Tuhan sampaikan kepada Musa. Janji pertama, "Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir." Kedua, "Aku akan melepaskan engkau dari perbudakan mereka." Janji ketiga, "Aku akan menebus engkau dengan tangan yang teracung." Janji keempat, "Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku." Janji kelima, "Aku akan menjadi Allahmu." Janji keenam, "Aku akan membawa engkau ke negeri yang kujanjikan itu." Dan janji yang ketujuh, "Aku akan memberikan tanah itu menjadi milik pusakamu." Oh, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada 7 janji daripada Tuhan kepada Musa di sini yang berbeda-beda. Membebaskan, melepaskan, menebus, mengangkat, menjadi Allahmu, membawa, dan memberikan tanah. Nah, saudara-saudara, apa yang dialami oleh Musa dalam khotbah ini persis sekali seperti seruan topik atau tema minggu pertama sesudah Epifanias 7 Januari 2024. Allah yang membebaskan. Jehovah Dona Baluahon. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di minggu pertama sesudah Epifanias 7 Januari 2024. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu, Allah yang membebaskan. Jehovah Dona Baluahon. Apa pengajaran Allah bagi kita lewat khotbah ini pada saat kita memasuki minggu pertama di tahun 2024 ini? Saudara, lewat khotbah ini kita sedang dibekali oleh Tuhan beberapa hal. Kalau dalam nats khotbah ini Tuhan menampakkan diri kepada Musa, maka kepada kita saat ini, Yesuslah yang sudah lahir di Bethlehem itu dan baru saja kita rayakan kelahirannya, sekarang menampakkan dirinya kepada kita, bahkan menyerukan kepada kita beberapa hal. Pengajaran pertama, jangan pernah merasa diri kita tidak mampu. Saudara, apa yang dialami Musa juga sedang dialami oleh banyak orang saat ini. Banyak orang yang juga mengatakan seperti yang dikatakan oleh Musa tadi, "Saya tidak mampu Tuhan, saya sangat terbatas Tuhan, kekuatanku bahkan nol, saya nggak bisa mengemban tugas yang Tuhan suruhkan kepadaku." Ada banyak orang yang mengatakan seperti itu, Bapak Ibu, saat ini juga. Nah, itulah realitasnya, itulah kenyataannya. Ungkapan-ungkapan seperti itu bukan saja hanya disebutkan, diungkapkan oleh Musa, tetapi dari zaman ke zaman banyak orang, bahkan termasuk kita juga, yang mungkin saja sering mengatakan hal seperti itu. "Oh Tuhan, saya tidak mampu berbuat ini, berbuat itu, melakukan tugas-tugas yang dipikulkan kepada saya. Saya ini orang lemah dan sangat terbatas. Kekuatanku tidak ada, kekuatanku nol." Banyak juga orang yang mengatakan, "Oh Tuhan, pendidikanku kan tidak setinggi itu. Keahlianku, bakatku tidak ada untuk itu." Dan lain-lain. Semoga jangan kita juga berucap seperti itu. Oh Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita merasa terbatas, tidak mampu, merasa diri kita lemah, wah, itu adalah musuh terbesar sepanjang kehidupan kita. Itu akan menjadi musuh besar sepanjang kehidupan kita. Hanya satu kata memang, tetapi kata keterbatasan itu yang kita ucapkan itu efeknya luar biasa, yang bisa menyebabkan kita atau seseorang menjadi ragu-ragu terus, tidak percaya diri, bahkan patah semangat, dan akhirnya mundur.
Tidak mau lagi melanjutkan apa yang sudah dia mulai. Orang yang di dalam dirinya sudah didahului oleh perasaan-perasaan keterbatasan yang luar biasa, ketidakmampuan, atau yang merasa dirinya lemah seperti itu, Bapak Ibu, tidak akan pernah lagi berani memulai sesuatu kegiatan yang apalagi yang sulit, yang penuh dengan tantangan. Tidak akan mulai lagi mengerjakan itu. Bahkan sudah kalah sebelum berperang, sudah mundur meski belum memulai sesuatu. Tidak akan pernah lagi mau melanjutkan apa yang sudah mereka mulai. Saudara, khotbah ini sekarang menyadarkan kita bahwa ketika kita diizinkan oleh Tuhan memasuki tahun 2024 ini, inilah sekarang yang diingatkan oleh khotbah ini kepada kita semua, agar jangan pernah merasa diri kita, diri Bapak Ibu dan saudara-saudara, tidak mampu. Betul bahwa kita memiliki berbagai-bagai kekurangan, kelemahan, keterbatasan memang. Banyak ketidakmampuan kita dalam banyak hal. Tetapi jangan ini yang menguasai, yang mendikte, yang menentukan diri kita. Saudara, kita harus berani tetap maju meskipun kita sadari memiliki keterbatasan, kekurangan, berbagai-bagai kelemahan ada dalam diri kita, berbagai-bagai ketidakmampuan ada dalam diri kita. Tetapi kita harus mau melakukan dan mau maju. Kenapa? Dari mana kemampuan kita? Karena kita tahu Tuhan yang tidak terbatas oleh apapun itulah yang mengutus kita, yang memanggil kita untuk berkarya bagi Dia di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah kehidupan komunitas keseharian kita, bahkan di tengah-tengah bangsa dan masyarakat kita ini. Kita jangan terlalu sibuk dengan keluhan-keluhan, sungut-sungut. Kita jangan pernah langsung kalah sebelum berperang, sebelum kita mencobanya, memulainya. Percayalah Bapak Ibu bahwa kita memiliki Allah yang Maha Kuasa, yang tangannya kuat, mampu membalikkan keadaan dari yang buruk menjadi sesuatu yang manis, sesuatu yang indah. Allah tak akan pernah tinggal diam dalam melihat ketidakmampuan kita. Allah kita itu peduli dan tetap ingin menolong kita. Amin Bapak Ibu. Kenalilah keberadaan Tuhan kita itu dan terapkanlah itu di dalam dirimu. Pengajaran kedua, kerjakan tugas yang diamanahkan Tuhan kepada kita. Saudara, Musa merupakan salah seorang contoh di mana dalam mengemban tugas yang dipercayakan kepadanya tidak selalu berhasil, tidak selalu sukses, tidak mulus-mulus dijalani Bapak Ibu. Justru sebaliknya penuh atau banyak tantangan dan pergumulan. Itu sebabnya Musa sering berusaha menolak panggilan dan suruhan Tuhan itu dengan berbagai-bagai alasan dan ungkapan yang pedih. Bahkan sempat beberapa kali putus asa. Beberapa kali putus asa Bapak Ibu. Lihat itu pada pasal 4 ayat 10. Tuhan, aku ini kan tidak pandai berbicara, dahulu pun tidak, sekarang pun tidak. Sejak engkau berfirman kepada hambamu juga tidak. Sebab aku berat mulut, berat lidah. Dan jolma parhata au. Aiduk duk dupa mengaku jala halang dilaku, kata Musa. Pada pasal 4 ayat 13, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Dalam bahasa Batak Toba, yale Tuhan, wasuru memanangise lomo niroham. Apa artinya itu? Unang mau, halak nasing ma, kata Musa. Oh saudara, pada kenyataannya bukan hanya Musa yang juga seperti itu, yang hingga berhenti dan mengundurkan diri dari pelayanan, dari tugas-tugas, atau dari jabatan yang pernah disandangnya. Dia mau, atau mereka mau, putus asa dan patah hati. Banyak yang seperti Musa, baik yang melayani di tengah-tengah gereja, sebagai sintua, sebagai ketua seksi, sebagai ketua panitia atau anggota panitia pesta, dan jabatan-jabatan lain. Banyak yang sampai mengundurkan diri karena merasa tidak tahan, tidak mampu melakukan tugas-tugas itu. Hal itu terjadi karena apa? Karena memang kenyataannya, realitasnya, apa yang dia kerjakan itu berat sekali. Banyak riak-riak gelombang yang harus dia hadapi. Dan pada saat dia sedang menghadapi tantangan dan pergumulan itu, sepertinya tidak ada yang mau membantu dia. Menurut dia, sepertinya semua orang, semua teman menjauh. Tidak ada yang memberi semangat. Bahkan justru sebaliknya menurut dia, banyak yang membulinya, menterornya, mengata-ngatainya.
Saudara, kalau kita tidak melihat ada orang yang membantu kita, memberi semangat dan topangan bagi kita, nah percayalah, lewat khotbah ini kita diyakinkan, meski tidak terlihat, namun Tuhan memberi jaminan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Ada Tuhan yang tersembunyi, yang mengatakan seperti pada ayat 1, Akulah Tuhan. Dalam bahasa Ibrani, Yahweh. Artinya Yahweh itu apa? Allah yang tidak tertandingi. Allah sebagai Tuhan pemenang, sebagai Tuhan pembuat tanda-tanda, mujizat, ajaib. Itu artinya Yahweh. Inilah yang harus kita andalkan Bapak Ibu. Ini yang harus kita andalkan dalam setiap permasalahan, dalam setiap tantangan, kemelut yang sedang kita hadapi. Bukan mengandalkan diri kita, kekuatan kita, kemampuan kita sepenuhnya. Jangan. Meskipun ada kemampuan-kemampuan kita. Oleh karena itu, selagi Tuhan masih memberi kesempatan, mari kita mempersembahkan diri kita, pikiran kita, kemampuan yang ada pada kita, waktu yang kita miliki untuk melayani Tuhan, untuk gereja, untuk lembaga-lembaga di mana kita bekerja, merhubas. Tuhan pasti memberi kemampuan bagi kita. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Terapkanlah itu. Pengajaran ketiga, Tuhan menjamin keselamatan orang yang diutusnya. Saudara, dalam khotbah ini Tuhan terlebih dahulu memperlengkapi Musa. Saudara, apa perlengkapan Musa yang diberikan oleh Tuhan? Pada pasal 4 ayat 11, Tuhan menyuruh Harun. Harun itu siapa? Saudaranya juga. Pintar berbicara, pintar ngomong, pintar menerangkan sesuatu untuk mendampingi Musa. Pada pasal 7 ayat 9, kita lihat di sana bahwa Tuhan juga memperlengkapi Musa dengan tongkat. Tongkat untuk melakukan berbagai-bagai mujizat. Saudara, dengan tongkatnya, dengan kuasa berbuat mujizat di hadapan raja, juga teman, yakni Harun. Maka Musa itu tidak konyol, tidak gagal dalam mengemban misinya. Dengan janji penguatan dari Tuhan inilah semua rasa takut Musa yang selama ini membayang-bayangi Musa, yang menghantui hidup Musa selama 40 tahun, sekarang hilang. Musa bersemangat kembali untuk mengemban misi Tuhan yang berat itu. Musa mampu membawa kemerdekaan bagi umat Israel yang saat itu sangat-sangat menderita di Mesir 400-an tahun lamanya. Saudara, ini merupakan pelajaran yang sangat-sangat berharga bagi kita dalam mengemban setiap misi, mengemban tugas-tugas yang sesuai dengan panggilan Allah buat kita masing-masing dalam berbagai-bagai lapangan hidup, berbagai-bagai lapangan pekerjaan kita. Meski ada banyak kesulitan-kesulitan yang harus kita hadapi, tetapi semuanya itu akan dapat kita emban, kita pikul, kita lalui satu persatu. Meskipun memberondong banyak sekali tantangan-tantangan, memblokir kesuksesan-kesuksesan kita, tetapi itu tidak akan mampu memblokir berkat-berkat bagi kita. Amin Bapak Ibu. Percayailah bahwa tanpa pengetahuanmu, Tuhan sudah menyuruh Harun masa kini bagi kita untuk memberi kita pendampingan, memberi kita topangan yang kita tidak mengerti, tidak tahu, tidak kenal siapapun itu Bapak Ibu, tetapi mereka bisa dipakai Tuhan menolong kita. Bahkan Tuhan juga sudah memberi kita tongkat-tongkat kemampuan yang luar biasa untuk mengemban tugas sehingga kita bisa sukses. Kita akan sukses, kita akan berhasil kalau kita mau mendengar, menggunakan suara Tuhan. Itulah tongkat-tongkat yang Tuhan persiapkan bagi kita. Dengan demikian, apapun panggilan Tuhan kepada kita masing-masing, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita dapat emban. Khotbah kita saat ini mendorong kita, percayailah pendampingan Allah dalam setiap pekerjaanmu, sesuai dengan panggilan Allah kepada kita dimanapun, dalam hal apapun kita mengabdi, bekerja, bertugas, apapun yang menghimpit kita selama ini sehingga membuat kita merasa tidak nyaman. Kita sepertinya dibebani oleh berbagai-bagai kesulitan, ketakutan, ketidakmampuan memikul tugas-tugas yang harus kita emban. Ingatlah, topik ini sekarang memperlengkapi kita di saat kita sudah menapaki tahun 2024. Allah yang membebaskan jauh
Jahubadona paduahon, dari ancaman-ancaman itu. Tuhan memberkati kita, Bapak Ibu. Kita tidak akan tahu, tidak akan mengerti, tidak akan bisa memprediksi bagaimana kehidupan kita di masa depan. Dalam perjalanan kita di tahun 2024 ini, hanya Tuhan yang tahu perjalanan hidup kita selama 2024 nanti. Tetapi apapun yang kita hadapi, baik itu berbagai-bagai sukacita dan berkat, bahkan duka cita, penderitaan, pergumulan sekalipun, kita yakin kita diberi Tuhan dua kekuatan, yaitu teman, yakni Harun masa kini, sebagai pendamping siapapun itu yang Tuhan pakai untuk mendampingi kita. Juga diberi Tuhan tongkat kehidupan sebagaimana di tahun 2023 yang sudah kita lalui. Selamat tahun baru bagi kita semuanya. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di minggu pertama sesudah Epifania 7 Januari 2024 dari Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai 8 ini, agar semakin banyak orang yang mau percaya bahwa Allah yang membebaskan Jahubadona paduahon termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu pertama sesudah Epifanias 7 Januari 2024. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman. Di awal tahun 2024 ini, Tuhan memperlengkapi kami. Betapa banyak yang membuat kami juga merasa tidak mampu dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas, pelayanan-pelayanan yang sedang kami lakukan. Banyak dalih, banyak alasan untuk menolak. Tetapi sekarang kami diyakinkan pendampingan Tuhan begitu kuat, begitu hebat, sehingga semua alasan-alasan itu bisa kami lalui, bisa kami tolak, dan kemudian menerima pengutusan panggilan Tuhan untuk melakukan misi Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sangat-sangat membekali kami memasuki tahun 2024 ini. Berikanlah Harun tongkat-tongkat yang dapat kami gunakan menjalani kehidupan ini sehingga kami dapat berhasil bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya. Terpujilah nama-Mu hari ini dalam nama Yesus Kristus. Saya berdoa. Amin.